Kesombongan itu tidak pernah memilih korban, tapi selalu memilih waktu. Seorang pria muda berjabatan sebagai bos daerah merasa dirinya kebal aturan. Satu dorongan kecil yang ia lakukan hari itu ternyata menjadi akhir dari segalanya. Tonton sampai akhir karena cerita ini akan mengingatkan kita, siapapun bisa jatuh saat lupa menjadi manusia. Tulis di komentar, kamu nonton dari daerah mana? Biar kita tahu siapa saja yang masih percaya bahwa adab lebih tinggi dari jabatan. Ia masih muda, terlalu muda untuk merasa dirinya sudah sampai di puncak. Jabatannya sebagai bos daerah membuatnya lupa bahwa kekuasaan bukan hadiah seumur hidup. Setiap hari ia terbiasa diperhatikan, dipanggil dengan nada hormat, dan dilayani tanpa banyak pertanyaan. Mobil mewah menunggu di depan kantor, kaca hitam, sopir pribadi, dan rasa percaya diri yang berlebihan. Baginya, dunia harus memberi jalan. Di dalam pikirannya, jabatan adalah tameng, status adalah pembenaran, dan orang lain hanyalah penghalang jika tidak sesuai dengan keinginannya. Ia berjalan keluar dengan langkah cepat, bahunya tegap, wajahnya dingin. Tidak ada ruang untuk empati di tengah kesibukan dan ego yang terus membesar. Baginya, menjadi pemimpin bukan soal tanggung jawab, melainkan soal kuasa. Bukan soal melayani, tapi soal dilayani. Ia lupa satu hal penting. Jabatan tidak mengubah nilai manusia. Ia hanya menguji siapa yang tetap beradab dan siapa yang terjebak dalam kesombongan. Hari itu tampak biasa. Tidak ada tanda-tanda bahwa hidupnya akan berbelok tajam. Tidak ada firasat bahwa sebuah kejadian kecil akan menghancurkan semua yang ia banggakan. Ia tidak tahu bahwa beberapa langkah ke depan takdir sedang menunggunya. Bukan dalam bentuk musuh besar, melainkan seorang asing yang tak pernah ia anggap penting. Karena seringkali kehancuran tidak datang dengan suara keras. Ia datang diam-diam melalui sikap kita sendiri saat merasa paling berkuasa. Dan hari itu, ujian itu baru saja dimulai. Langkahnya terhenti. Di depan mobil mewah itu, seorang kakek tua berjalan pelan. Punggungnya sedikit membungkuk, langkahnya tidak secepat dunia yang sedang berlari di sekelilingnya. Kakek itu tidak tahu siapa yang ada di belakangnya. Ia hanya menunduk, melangkah dengan tenang, seolah waktu berjalan lebih lambat untuknya. Namun bagi pria muda itu, detik terasa seperti penghinaan. Setiap langkah lambat dianggap sebagai bentuk pembangkangan. Ia menghela napas keras, matanya menyipit. Kesabarannya habis, dikalahkan oleh ego yang lapar dihormati. Cepat! Suara itu keluar tanpa empati. Bukan permintaan, melainkan perintah. Kakek itu terkejut. Ia menoleh perlahan. Mata tuanya bertemu dengan tatapan dingin yang penuh rasa berkuasa. Belum sempat kakek itu berkata apa-apa, tangan pria muda itu bergerak lebih dulu. Satu dorongan, tidak keras, namun cukup untuk membuat tubuh renta itu goyah beberapa langkah ke belakang. Sekitar mereka, orang-orang terdiam. Ada yang menunduk, ada yang berpaling. Tak satu pun berani bersuara. Kakek itu hampir terjatuh. Ia menahan tubuhnya, menghela napas panjang, namun tidak marah. Tidak ada teriakan, tidak ada makian, hanya tatapan yang dalam, tatapan seseorang yang sudah terlalu lama mengenal dunia. Pria muda itu tidak peduli. Baginya, kejadian itu hanyalah gangguan kecil dalam hari yang sibuk. Ia masuk ke mobil, pintu ditutup. Mesin dinyalakan, dan di kaca spion, ia melihat kakek itu masih berdiri di tempat yang sama. Diam, tenang, seolah menyimpan sesuatu yang belum saatnya dibuka. Pria muda itu tersenyum tipis, merasa menang,
merasa berkuasa. Ia tidak tahu bahwa di balik wajah renta itu tersimpan pengaruh yang jauh lebih besar dari semua jabatan yang ia banggakan. Karena seringkali, orang yang paling kita rendahkan adalah orang yang paling menentukan akhir dari perjalanan kita. Dan hari itu, sebuah benih kejatuhan telah ditanam. Hari-hari berlalu, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Pria muda itu kembali menjalani hidupnya dengan rasa percaya diri yang sama. Rapat demi rapat, tanda tangan demi tanda tangan, perintah yang harus dipatuhi. Kejadian dengan kakek tua itu lenyap begitu saja dari pikirannya. Baginya, itu hanya momen kecil yang tidak pantas diingat. Ia tetap datang paling depan, duduk paling tinggi, didengar paling serius. Semua orang tetap memanggil namanya dengan nada penuh hormat, dan itu membuatnya semakin yakin. Tidak ada konsekuensi bagi orang sepertinya. Di ruang kerjanya, ia menatap foto-foto pencapaian di dinding, sertifikat, penghargaan, plakat kehormatan. Semua itu menjadi bukti, menurutnya, bahwa ia layak berada di atas. Tak ada yang berani menegur, tak ada yang mengingatkan. Lingkaran kekuasaan membuatnya merasa aman dari kesalahan apapun. Ia tidak sadar bahwa diamnya orang-orang bukanlah persetujuan. Seringkali, itu hanyalah ketakutan. Di sela kesibukan, undangan rapat nasional datang. Rapat besar, semua pimpinan daerah diwajibkan hadir. Ia tersenyum bangga. Baginya, itu panggung, kesempatan menunjukkan betapa penting dirinya. Ia membayangkan sambutan hangat, jabat tangan, dan tatapan kagum dari sesama pimpinan. Tidak sedikit pun terlintas rasa khawatir. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada penyesalan. Karena orang yang merasa selalu benar, jarang sekali menoleh ke belakang. Ia bersiap berangkat dengan keyakinan penuh bahwa masa depannya aman. Ia tidak tahu bahwa rapat itu bukan sekedar pertemuan, melainkan persimpangan. Tempat di mana segala sikap, sekecil apapun, akan ditagih. Dan tanpa ia sadari, jam sudah berdetak, menuju momen yang akan mengubah segalanya. Pagi itu terasa berbeda, meski ia belum menyadarinya. Langit tampak biasa, jalanan tetap ramai. Namun ada sesuatu yang menggantung di udara, seperti firasat yang belum menemukan bentuknya. Pria muda itu duduk di kursi belakang mobil. Setelan jas rapi, dasi terikat sempurna. Wajahnya menunjukkan keyakinan yang tak tergoyahkan. Di tangannya, map berisi laporan kinerja daerah. Angka-angka yang ia yakini akan membuat semua orang terkesan. Mobil melaju menuju gedung rapat nasional. Gedung besar, megah, tempat keputusan besar dibuat tanpa banyak kata. Sepanjang perjalanan, ia memeriksa ponselnya. Pesan ucapan selamat, pengingat jadwal. Tidak ada satupun pesan yang menyinggung masa lalu, dan itu membuatnya tenang. Di benaknya, rapat ini hanyalah formalitas. Ia merasa sudah mengenal sistem, sudah memahami permainan. Ia tidak sadar bahwa sistem yang sama juga mencatat sikap. Saat mobil berhenti, ia turun dengan langkah percaya diri. Deretan pimpinan daerah lain berdiri di depan gedung. Ia menyapa dengan senyum tipis. Sebagian membalas, sebagian hanya mengangguk singkat. Tidak ada yang berbicara banyak, seolah semua menunggu sesuatu yang belum terucap. Ia masuk ke dalam gedung. Langkahnya menggema di lorong panjang. Dinding-dinding tinggi memantulkan suara sepatunya. Setiap langkah terasa seperti hitungan mundur. Di depan pintu ruang rapat utama, ia berhenti sejenak, menarik nafas dalam-dalam, merapikan jasnya. Ia siap, atau setidaknya ia pikir demikian, karena ia tidak tahu bahwa di balik pintu itu, seseorang telah menunggunya. Bukan untuk memuji, bukan untuk mengangkat namanya, melainkan untuk mengingatkan bahwa kekuasaan selalu punya batas. Dan pintu itu sebentar lagi akan dibuka. Pintu ruang rapat itu terbuka perlahan. Seketika, semua percakapan terhenti. Satu persatu, para pimpinan daerah berdiri.
Bukan karena aba-aba, melainkan karena hormat. Pria muda itu ikut berdiri, refleks, tanpa curiga. Lalu ia melihatnya. Sosok itu melangkah masuk dengan langkah pelan namun pasti. Rambutnya memutih, wajahnya tenang, tatapannya tajam namun tidak menghakimi. Dunia seakan menyempit. Jantung pria muda itu berdegup lebih cepat. Ada rasa tidak nyaman yang tiba-tiba muncul. Ia menelan ludah. Wajah itu terlalu familiar. Dalam sekejap, ingatan yang ia kubur muncul kembali. Trotoar, mobil mewah, dorongan kecil yang ia anggap sepele. Kakek tua itu. Tangannya mulai gemetar, nafasnya terasa dingin, nafasnya tidak lagi teratur. Sosok itu duduk di kursi utama, kursi yang tidak sembarang orang boleh mendudukinya. Seluruh ruangan hening. Lalu suara itu terdengar. Tenang, berwibawa. Rapat nasional kita mulai. Saat itulah pria muda itu paham bahwa hidup sedang menyiapkan balasannya. Bukan dengan teriakan, bukan dengan amarah, melainkan dengan kenyataan yang tak bisa dihindari. Ia masih berdiri di tempatnya, namun di dalam dirinya sesuatu telah runtuh. Dan ini baru permulaan dari akhir. Pernahkah kamu melihat seseorang jatuh karena kesombongannya sendiri? Tulis pendapatmu di komentar, dan jangan lewatkan bagian berikutnya, karena keputusan terberat akan segera diumumkan. Ruangan itu terasa semakin sempit, meski dipenuhi orang-orang penting. Pria muda itu duduk kembali ke kursinya, namun tubuhnya kaku. Pikirannya berlari kemana-mana, mencari celah untuk bernafas. Di depan ruangan, kakek tua itu membuka map tipis. Gerakannya tenang, tidak tergesa, seolah waktu tunduk padanya. Saudara-saudara, ucapnya pelan namun jelas. Sebelum kita masuk ke agenda utama, ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Semua mata tertuju ke depan. Pria muda itu menunduk. Dadanya terasa berat. Ada firasat yang tak bisa lagi ia bantah. Kepemimpinan, lanjut suara itu. Bukan hanya tentang angka dan target. Ia berhenti sejenak. Tatapan matanya menyapu ruangan. Ini tentang sikap. Tentang cara kita memperlakukan manusia lain saat tidak ada kamera. Saat tidak ada jabatan yang dipertontonkan. Pria muda itu menggenggam tangan sendiri. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Kita bisa membangun perusahaan besar dengan strategi, ujar kakek itu. Tetapi kita bisa menghancurkannya dengan kesombongan. Ruangan tetap hening. Tidak ada yang berani bergerak. Lalu, kakek itu mengangkat pandangan. Tatapannya berhenti pada satu titik, tepat ke arah pria muda itu. Saya ingin bertanya, katanya. Apa arti jabatan jika membuat seseorang lupa bagaimana cara menghormati orang lain? Pertanyaan itu tidak ditujukan pada semua orang. Hanya satu. Pria muda itu merasa semua mata kini mengarah padanya. Ia ingin menjawab, namun suaranya terkunci. Kakek itu menarik nafas dalam-dalam. Suaranya tetap tenang, namun setiap kata jatuh seperti palu. Beberapa hari lalu, katanya, saya didorong oleh seorang pria muda hanya karena saya berjalan terlalu pelan. Ruangan bergemuruh pelan. Bisik-bisik terdengar. Pria itu, lanjutnya, tidak tahu siapa saya. Dan itulah yang paling jujur tentang siapa dirinya. Pria muda itu menutup mata. Saya tidak marah, kata kakek itu. Karena yang lebih menyedihkan bukan perlakuannya, melainkan karakternya. Saat itu, tidak ada lagi tempat bersembunyi. Kebenaran telah berdiri di depan semua pimpinan nasional. Dan keputusan
tinggal menunggu waktu. Keheningan menyelimuti ruangan. Tidak ada yang berani bergerak. Tidak ada yang berani berdeham. Seolah satu suara saja bisa memecahkan suasana yang sudah terlanjur menegang. Pria muda itu duduk tertunduk. Wajahnya pucat. Keringat dingin mengalir tanpa henti. Semua rasa percaya diri yang ia banggakan selama ini lenyap tanpa sisa. Kakek tua itu menutup mapnya. Gerakannya perlahan, namun terasa final. Saya tidak membutuhkan pemimpin yang hebat di atas kertas, katanya. Saya membutuhkan manusia yang tetap beradab saat tidak ada yang melihat. Ia berhenti sejenak, menatap seluruh ruangan. Karena perusahaan ini dibangun bukan hanya dengan kecerdasan, tetapi dengan nilai. Beberapa pimpinan saling berpandangan. Mereka tahu, kata-kata itu bukan sekadar nasihat. Kakek itu kembali menatap ke arah pria muda tersebut. "Saudara," ucapnya tenang, "jabatan yang Anda pegang hari ini adalah amanah." Pria muda itu mengangkat kepala. Matanya berkaca-kaca. Mulutnya terbuka, namun tak satupun kata keluar. "Dan hari ini," lanjut kakek itu, "saya menarik kembali amanah itu." Kalimat itu jatuh seperti palu godam. Ruangan bergemuruh. Beberapa orang menunduk. Beberapa menarik nafas panjang. "Mulai detik ini," kata sang pemilik perusahaan, "jabatan saudara sebagai bos daerah resmi dicabut." Dunia pria muda itu runtuh. Tidak ada pembelaan. Tidak ada ruang tawar-menawar. Tidak ada kesempatan kedua. Ia berdiri dengan tubuh gemetar. Semua mata menatapnya. Bukan dengan kagum, melainkan dengan pelajaran. "Dan sesuai dengan nilai perusahaan," lanjut suara itu, "kami tidak dapat melanjutkan kerjasama dengan saudara." Kalimat terakhir itu mengakhiri segalanya. Pria muda itu kini berdiri tanpa jabatan, tanpa kuasa, tanpa tameng. Yang tersisa hanyalah dirinya sendiri dan kesalahan yang tak bisa ditarik kembali. Kakek tua itu menutup dengan satu kalimat. "Semoga ini menjadi pelajaran bahwa hormat tidak datang dari jabatan, tetapi dari cara kita memperlakukan sesama." Dan hari itu, seorang pria belajar dengan cara paling mahal tentang arti menjadi manusia. Pria muda itu melangkah keluar dari ruangan, tanpa sorot kamera, tanpa jabatan di belakang namanya, tanpa siapapun yang menepuk bahunya. Langkahnya lebih pelan dari biasanya, bukan karena lelah, melainkan karena beban yang baru ia sadari terlalu berat. Di luar gedung itu, dunia tetap berjalan seperti biasa. Namun bagi dirinya, semuanya telah berubah. Ia akhirnya paham bahwa kekuasaan hanyalah titipan, dan adab adalah cermin siapa diri kita sebenarnya. Satu sikap arogan telah menghapus semua pencapaian. Satu tindakan tanpa hati mengakhiri perjalanan yang dibangun bertahun-tahun. Cerita ini bukan tentang siapa yang benar atau salah. Ini tentang peringatan bahwa siapapun kita hari ini, jabatan apapun yang kita pegang, kita tetap manusia yang diuji lewat cara memperlakukan orang lain. Menurutmu, apakah jabatan pantas dicabut karena satu sikap arogan? Tulis pendapatmu di komentar. Jika cerita ini menyentuhmu, bagikan ke orang terdekatmu, karena pelajaran hidup kadang datang lewat kisah orang lain. Ikuti akun ini agar kamu tidak melewatkan cerita-cerita penuh makna berikutnya.